Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Waalaikumsalam. semuanya. Iya, apa kabarnya hari ini? Siang, Bu. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. ya, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat terus ya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, marilah kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan untuk kelaknya. Ibu minta tolong kepada Romi. Silakan Romi pimpin doanya. Baik, semuanya siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir ya. Hadir, Bu. Banyak yang hadir, ada yang live kamera dan ada yang off. Tidak apa-apa, yang penting tetap menyimak dengan baik ya. Nah, anak-anak, minggu lalu masih ingat kita mempelajari materi apa? Masih. Apa? Nomor atom. Nomor atom dan nomor massa. Coba Widakdo, masih ingat nggak nomor atom itu apa? Di mana letaknya di notasi unsur? Ayo Wid. Aku minta tunjukkan saja di notasi unsur letaknya di atas atau di bawah, Wid. Saya suruh ngamati nih, Bu. Suruh ngamati. Iya. On-kan kamera, Wid, biar bisa berinteraksi dengan Ibu. Ya, anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai nomor atom dan nomor massa. Tentunya ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, hari ini pokok bahasan kita yaitu mengenai isotop, isobar, dan isoton. Ya kan? Minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa nomor atom itu adalah nomor atom menyatakan jumlah proton suatu unsur, kemudian nomor massa menyatakan jumlah proton dan jumlah neutronnya. Tentu saja berkaitan erat dengan penentuan isotop, isobar, dan isoton ini. Nah, masih semangat kayaknya pada hilang fokus ini ya? Masih, Bu. Masih ya. Sebenarnya Ibu mau memberikan yel-yel kimia, tapi kalau Ibu bilang, misalkan kimia, kalian jawabnya mudah, asik, menyenangkan, yes, yes, yes ya. Kita coba ya, kita coba, biar lebih semangat dalam belajarnya. Oke? 1, 2, 3. Kimia. Mudah, asik, menyenangkan. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita untuk materi isotop, isobar, isoton yang pertama, kalian harus dapat mendeskripsikan apa itu pengertian isotop, isobar, dan isoton. Kalian harus bisa menganalisis perbedaan isotop, isoton, dan isobar. Kemudian kalian harus bisa mengelompokkan mana isotop, isobar, dan isoton berdasarkan nomor atom dan nomor massanya. Kemudian kalian juga harus bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai isotop, isobar, dan isoton sesuai dengan kelimpahan unsurnya di alam. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengadakan penilaian. Penilaian di akhir nanti itu akan Ibu berikan dalam bentuk link Google Form. Jadi penilaian pengetahuannya akan Ibu lakukan dalam bentuk link Google Form. Kemudian untuk penilaian prosesnya, bagaimana tahapan-tahapan belajar yang kalian lalui, akan Ibu nilai melalui LKPD interaktif yang akan Ibu bagikan. Oke, lihat chat grupnya ya, akan Ibu bagikan di WA grup kita ya. Sing, terkirim kan? Sudah masuk ya anak-anak ya? Udah, Bu. Bu. Iya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut. Sudah tampil atau belum? Belum, Bu. Belum ya. Belum, Bu. Tunggu sebentar. Sabar ya anak-anak ya. Sungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran biar mendapatkan hasil yang maksimal. Tetap sabar. Belum juga ya? Mungkin Belum, sinyal di Bu. tempat Ibu ini agak jelek ya.
ada membagikan video simulasi yang Ibu bagikan di WA Group. Untuk mengatasi kendala ini, bisa anak-anak lihat, Ananda buka video yang Ibu bagikan, boleh? Bisa melihatkan ini saja yang dapat ditampilkan. Mau ya, Ibu? Sudah? Nah, udah. Oke, sudah. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya anak-anak ya. Ya, inilah kendala kita daring, harap dimaklumi kelemahan-kelemahan yang Ibu miliki. Oke. Silakan Ananda amati tayangan video berikut. Oke anak-anak, anak-anak telah menyaksikan tayangan video stimulus dari Ibu. Nah sekarang anak-anak buka LKPD yang telah Ibu bagikan di situ. Kemudian tuliskan pengamatannya di LKPD ya. Apa saja yang Anda ingin ketahui di situ, Anda tuliskan di LKPD. Sesuai dengan kelompoknya ya. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya. Kelompok pertama itu Marti, Valen, Yuni, dan Yuli. Kelompok kedua Dwi, Furi, Nani, dan Romi. Ya. Kalian tuliskan apa-apa saja sih yang akan kalian ketahui untuk isotop, isobar, dan isoton ini. Kalian tuliskan secara rinci di LKPD, kemudian apa-apa saja sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu jelaskan tadi, kan pastinya ada gambaran. Oh, saya harus mengetahui apa ya dari materi ini. Nah, silahkan tuliskan di LKPD-nya ya. Sudah, Bu. Ya, sebentar sambil menunggu kalian menuliskan, Ibu akan tampilkan nih panduan di LKPD-nya. Nah, Ananda tuliskan
tuliskan apa-apa saja yang ingin Ananda ketahui di LKPD ini. Nah, di LKPD juga sudah Ibu tuliskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Ibu lengkapkan dengan pembelajaran kita. Yang merasa kurang jelas dengan video yang Ibu tayangkan tadi bisa mengklik linknya, sudah Ibu tampilkan juga di sini. Nah, sekarang Ananda masuk ke tahapan identifikasi masalah. Berdasarkan dari video yang telah Ibu tayangkan, silahkan ya Ananda menuliskan di sini. Contohnya, coba Nani, apa nih yang ingin kamu tanyakan nih dari tampilan video tadi nih? Coba Ibu pengen dengar. Jangan takut untuk mengungkapkan pendapat nih. Belajar itu wajar salah, ya. Jangan takut, yang penting berani mengungkapkan pendapat terlebih dahulu. Coba nih, apa nih? Di mana letak proton itu, Bu? Kita isotop, isobar, isoton nih. Setelah mendengarkan video yang telah Ibu putarkan, kira-kira yang ingin Nani tanyakan tuh seperti apa nih? Atau Yuni? Coba Yun. Apa itu isotop, Bu? Iya, apa itu isotop? Nah, Yuni tuliskan di problem statement ini ya, Yun. Nah, tuliskan teman-teman yang punya. Widakdo. Coba, Widakdo kira-kira apa ya yang ada di benak Widakdo? Tentang isobar, isotop, isoton. Palen. Mungkin Widakdo sinyalnya lagi delay kali ya. Palen. Apa itu isobar, Bu? Apa itu isobar? Iya. Nah, seperti itulah ya. Nah, nanti walaupun ini kalian kerja kelompok, tetapi jangan hanya teman yang mau yang kerja itu yang jadi tumbalnya ya. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi setiap orang harus aktif mengisi ya. Jadi semuanya harus mengisi. Jadi jangan mengandalkan temannya. Nah, coba tuliskan sambil. Kalau ada misalkan kesulitan dalam mengemukakan permasalahannya, boleh tanya ke Ibu, diskusikan dengan teman-temannya. Boleh juga. Nah, setelah itu dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian lakukan, nah kesimpulan masalah yang akan di sini apa? Masalah pokoknya, masalah umumnya apa? Nah, anak-anak silahkan mengumpulkan data, silahkan meliterasi atau menggunakan mencari bahan-bahan ajar yang ini yang sesuai dengan pokok bahasan kita untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan anak-anak tadi. Nah, di sini ada link YouTube, ini link pembelajaran yang Ibu buat, boleh diklik atau boleh juga mengklik link-link video-video yang lain yang berkaitan mengenai isotop, isobar, dan isoton. Kira-kira jelas dengan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan? Jelas, Bu. Jelas ya? Oh iya. Kalau jelas, silakan ikuti saja langkah-langkah di LKPD ini ya. Materi ajar juga sudah Ibu bagikan kan? Ya. Sudah, Bu. Di situ ada barcode ya. Nah, ada barcode, silahkan scan barcode-nya biar lebih simpel. Nah, jangan nanti di tahap ini kalian mengisi ini ya. Ada pengertian isotopnya apa, letak kesamaannya di mana, letak perbedaannya apa, contohnya apa. Kemudian isobar juga seperti itu, isoton juga seperti itu. Nah, setelah itu baru kalian melengkapi tabel-tabel ini. Ya. Nah, nanti akan kita presentasikan. Isi saja dulu di LKPD-nya. Bu, boleh satu-satu jaka contohnya nih, Bu. Boleh. Sambil diingatkan Ibu ya, karena jam pertemuan kita terbatas, kira-kira waktu Ibu tinggal berapa menit? Sambil diingatkan saja ya. Takut bentrok dengan pelajaran yang lain yang akan masuk di sini. Sudah siap, Bu. Oke. Ada kendala dalam mengolah datanya? Kalau tidak ada, Bu. mungkin bisa kita presentasi ya.
Ya. Ini juga sudah Ibu bagikan, kemudian video pembelajarannya juga sudah, bahan juga sudah, tinggal kalian mau membukanya atau tidak ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya presentasi mungkin ya. Sudah bisa? Ya. Sudah selesai belum? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Siapa yang mau duluan nih? Mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo, Saya, Bu. kelompok siapa nih? Yuni kayu. Ya. Ya. Coba Yun. Itu, Bu, tentang temuan pada itu nomor atom. Jadi kesimpulannya Yun, apa Yun? Kesimpulan materinya Yun. Itu nomor atomnya pada isotop H berbeda. Nomor atomnya sama-sama satu. Nomor masanya itu berbeda. Itu yang disebut isotop, Bu. Jumlah neutronnya berbeda juga. Berarti isotop itu, Bu, artinya Kawan-kawannya siapa? Dibantu Yuninya ya, kerjasama kelompoknya tolong diaktifkan ya. Jadi jangan hanya satu orang saja di dalam kelompoknya yang berbicara. Valen, Bu, bantu, Bu. Marti, Valen, ya kan? Valen, bantu, Yuni Bu. tadi sudah menjelaskan pengertian isotop, itu contohnya. Ayo dibantu kawan-kawan di kelompoknya. Valen mungkin? Iya, Valen, silakan Len. Ya Bu, di sini yang nomor 2 nih C6 dan C7. Yang isobar. C7 dan N7. Nomor atomnya sama. Nomor masanya beda. Atomnya isobar. Ini loh Bu, saya salah Bu. Bu Marti, tolong bantu ya? Ayo bantu kawan kelompok satunya Marti. Ya Bu. Yang nomor 3 itu unsur Cl, nomor atomnya 17, nomor atom tuh ya, nomor atom 17 dan nomor masanya 35. Iya, benar sama Cl nomor atom 17, nomor massa 37. Jadi itu isotop. Isotop ya Bu? Benar ya Bu? Benar, ya. Bagus sekali ya. Udah berani mengungkapkan pendapat. Ibu sudah sangat berterima kasih sekali. Bu, saya dapat Bu. Benar, tapi berani mengungkapkan pendapat itu kurang ya. Berani dulu ya, berani dulu. Belajar berani dulu. Berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Oke, kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2. Nani, Dwi, Puri, Romi. Iya Bu. Bu. Masih pada tabel yang sama ya Bu? Sebenarnya ini kumpulan akhirnya ya. Diskusinya. Bu Nani, Ya. Nani. Apa yang dapat hasil kalian isi LKPD ini? Kalau ini tahapan-tahapannya. Ya. Akhirnya. Bu, kan hasil analisa mengenai ini. Jadi hasil kelompok kami, Bu. Bu, hasil kelompok kami, ya. Kelompok 2, isotop itu terjadi jika nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Kalau isoton, nomor atomnya berbeda, nomor masanya berbeda, tapi neutronnya sama. Atau mungkin teman-teman ada mau menambahkan?
Ayo kawan-kawan Yang lain, isobarnya, sudah bagus sekali ya penjelasan dari yang Puri. isobarnya Bu, Bagus, Puri. ya yang isobar tadi belum Ya. disebutkan sama Puri. Jadi yang isobar itu unsurnya berbeda, nomor atom berbeda, tapi nomor massanya yang sama Bu. Iya. Yang isoton? Isoton tadi sudah, Yang Bu. isoton sudah disebutkan sama si Puri. Ya, benar sekali ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2, apa yang anak-anak kemukakan sudah baik, sudah benar. Mengenai materi hari ini, isotop, apa sih isotop itu? Isotop itu adalah unsur yang memiliki nomor atom yang sama atau jumlah proton yang sama. Jadi kalau suatu unsur memiliki jumlah proton yang sama, berarti dia merupakan unsur yang sejenis. Kenapa? Karena jumlah proton itu bisa membedakan beda jumlah proton, maka unsurnya juga beda seperti itu. Kemudian kalau isobar itu adalah unsur yang memiliki nomor massa yang sama. Jadi letak isobar kesamaannya terletak pada nomor massa. Kemudian kalau isoton letak kesamaannya adalah pada jumlah neutronnya. Ibu ulangi, isotop letak kesamaannya pada nomor atomnya atau pada jumlah protonnya. Kemudian kalau isobar letak kesamaannya pada nomor massanya. Isoton letak kesamaannya terletak pada jumlah Neutron. Jelas ya? Oke, untuk memastikan apakah materi yang Ibu sampaikan sudah jelas, coba si Sylvia, coba Via, kita bersama-sama pimpin temannya Via. Via ulangi lagi bagaimana kesimpulan yang sudah kita jelaskan bersama-sama tadi, Via, mengenai materi kita hari ini, isotop, isobar, dan isoton. Ayo sama-sama ya kawan-kawan yang lain ya. Oke, mari teman-teman. Isotop adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah proton sama. Oke, benar. Kemudian Kalau isobar? isobar, unsur yang memiliki Nomor massa yang sama. Nomor atom beda. Nomor atomnya beda. Iya. Unsurnya beda. Ya, unsurnya beda. Kalau isoton? Isoton itu unsur yang mempunyai berbeda, nomor atom berbeda, nomor massanya juga berbeda. Elektronnya, neutronnya. Ya, jumlah neutronnya yang sama. Neutronnya. Oke, anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian buka link Google Form. Silakan kalian jawab soalnya di situ, ya. Nanti akan keluar nilainya secara langsung. Oke, cukup ya. Baiklah, materi kita pada hari ini sudah selesai mengenai isotop, isobar, dan isoton. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem predik unsur. Untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin Marti, pimpin doanya Marti. Iya Bu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, semoga apa yang kita pelajari menjadi suatu keberkahan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat kelak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan pelajaran kimia selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Devi. Selanjutnya kita lihat saran masukan ya dari pengamat ya, silakan. Yang pertama ini Bu Silvi ya, silakan Bu Silvi. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Rahmat dan Bapak Gerardus. Buat Bu Devi, pembelajarannya menurut saya sih sudah sangat mengaktifkan siswa, dan juga saya senang sekali mendengar intonasi dari Bu Devi itu menyenangkan sekali gitu. Jadi ada kadang lembut, kadang juga keras seperti itu kan. Jadi menurut saya itu sangat
menyenangkan. Kalau saya sebagai siswa itu senang loh Bu dengar yang suara seperti itu. Kemudian, nah mungkin ini karena kelupaan ya Bu ya, tidak mengabsen, tidak mengecek kehadiran siswa tadi pada pertama. Pendahuluan. Ada ya? Kali ya, atau saya yang lupa ya? Saya bilang udah hadir semuanya. Oh ya sudah, berarti entah saya entah Bu Devi yang Entah kan kita udah lupa. Oke, terus menurut saya memang dari awal sampai akhir sih udah runut sekali prosesnya, karena saya juga melihat RPP Ibu di sini. Cuman ada di bagian tahap verifikasi itu kan ada di RPP Bu Devi bilang mana ya? Kelompok yang memiliki jawaban yang berbeda dapat memberikan tanggapan. Nah, di sini tidak ada, di kelompok yang lain tidak memberikan tanggapan. Mungkin kelupaan. Ya ini juga karena jaringan ya Bu ya, karena tadi mungkin deg-deg langsung pastinya kan. Semuanya. Setelah adanya kendala daring kan, saya agak terkendala mempresentasikan apa yang akan saya presentasikan. Ya benar Bu, terima kasih Bu masukannya. Ya itu saja dari saya Pak Rahmat. Silakan ke Pak Widakto. Silakan Pak Wid. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Ibu Devi untuk mengkoreksi. Maaf ya. Iya. Oke, yang pertama ini sudah saya catat semua ini secara urutan pembelajaran. Saya rasa sudah bagus semua, mulai pembukaan, inti, penutup sudah disampaikan semua sesuai urutan. Cuma tadi di pemberian stimulus biasa ini kendala karena sinyal. Ini mungkin sedikit saran, jadi untuk mengatasi ini mungkin bisa dengan narasi kita saja Bu. Jadi tadi kan kendala waktu akhirnya kan gitu kan. Jadi kalau sendiri ini harus pakai narasi kita juga bisa. Gitu. Terus bisa memanfaatkan chatnya Bu, di chat room itu kan bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan ini. Jadi itu Bu. Terus untuk intonasi suara ini sudah saya catat luar biasa. Saya tidak bisa semacam ini ya, luar biasa, bagus sekali. Nah yang kurang di pembukaan Bu, menanyakan kesiapan peserta didik. Jadi kalau kita online ini kan kadang ini anak-anak apakah suara saya kedengaran gitu kan belum tadi. Jadi tidak siap atau bisa lewat chat Bu. Anak-anak apakah sudah siap? Kalau siap tuliskan kata siap di chat misalkan gitu kan. Menanyakan kesiapan itu aja Bu. Terus ada satu lagi tadi yang saya ingat. Nah diskusi nih, kendala diskusi di online ini memang susah ya. Jadi dua kelompok diskusi ya ini susah banget nih. Jadi tidak nampak kan diskusinya. Jadi nampaknya pas setelah stimulus diskusinya tidak nampaknya pas di presentasinya jadi diskusi. Jadi ini kendala kita semua ini. Tapi bagus. Saya pun nyari ini belum ketemu, ini nanti minta saran dari guru pamong sama Pak dosen untuk diskusi awal itu gimana gitu. Oke, terima kasih itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wid. Nah, selanjutnya kita mohon saran dan masukan guru pamong kita Pak Gerard. Silakan Pak. Mohon izin Bapak, itu ikon mikrofonnya belum terbuka Pak. Ya baik, terima kasih. Mohon maaf tadi lupa itu lihat itu penyerangan. Jadi tadi dapat dengan teman semuanya untuk penampilan Bu Devi ya. Ini di Blitar ya Bu? Ayo. Oh ya, di Hulu ya, dekat perbatasan kan? Iya. Iya. Pak Gerard sudah sampai kegiatan sampai di Senanin, di situ ada ya antar KPPL dan Nusantara Indah Sintang dulu. Juga ada ISO elektron ya, ISO elektron. Lalu di LKPD dan pembahasannya itu kok tak ada ISO elektronnya Bu? Ya, ISO elektronnya tak ditampilkan. Nah kalau kita menampilkan ISO elektronik
Iya. Isobar, isoton, isotop. Sebaiknya jadikan 4, Bu. Sekalian iso elektronnya. Nah, kalau kita singgung iso elektronnya, sebaiknya Ibu itu juga di persepsi ya. Kapan awal tuh menyinggung juga tentang kation dengan anionnya. Ya. Nah, apa tuh kation, mengapa muatannya positif, mengapa muatan negatifnya, sehingga nanti masuk ke iso elektronnya bisa anak-anak. Tadi saya lihat kan di soal ada iso elektron, tapi tadi bahas ya nanti. Berikutnya Bu, di LKPD itu kan ada tabel isotop, isobar, isoton. Kalau boleh itu Bu, tambahkan 1 kolom lagi paling kanan, kesimpulan. Ya, kan ada nomor atom, nomor massa, jumlah apa ya? Nomor atom, nomor massa, jumlah neutron ya. Iya. Tambah paling kanan, kesimpulan kan gitu. Iya, kalau boleh seperti itu. Jadi itu saja Bu yang Pak Gerard sampaikan. Selamat ya, sukses. Semoga selanjutnya lancar. Terima kasih. Pak Gerald, izin Pak Gerald, mungkin ini kesempatan saya untuk berbincang dengan Bapak sebentar. Silakan, silakan Bu Devi. Dalam penentuan skor antara soal pilihan ganda dan soal esai, mungkin dari kalau soal esai mungkin ada langkah-langkah penskorannya Pak ya. Tapi kalau misalnya ganda itu bagaimana Pak? Misalkan saya kalau pilihan ganda, iya kalau pilihan kalau ganda. Pilihan ganda kan satu soal ya kasih 1 gitulah. Makanya itu Pak, makanya saya skornya satu soal saya kasih 25 karena saya hanya menampilkan 4 soal tadi kan. Jadi biar jumlahnya 100, jadi satu soalnya 25. Iya. Kan bobot soal kan beda-beda, Bu. Nah, itu. Ya kan? Boleh Pak nanti Udah Pak sama. sharingkan ke kami Pak ya Pak. Bagaimana cara bisa Bu, penskoran yang bisa, baik bisa. Pak. Saya minta punya nama contoh dari bagaimana Ibu. cara Dari Bapak. memberi Terima kasih, Pak skor, Gerald. kemudian kasih bobot gitu. Iya, Kami sama-sama Bu tunggu Devi. bimbingan Bapak ya Pak. Sama Pak dosen. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu lah. Kita ini satu daratan ini kan. Satu daerah satu kita provinsi, Pak. Jumpa di kegiatan mudah-mudahan. Iya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Gerard ya. Mungkin nanti Pak Gerard bisa membantu kami untuk membuat skor ya, pembobotan skor ya, Pak Gerard. Memang juga ada waktu itu seperti soal esai misalnya. Soal esai misalnya dilihat kata kuncinya, mungkin kata kunci itu jadi bahan pertimbangan Ibu ya. Misalnya kayak soal esai itu kan biasa ada kata-kata kunci konsepnya lah yang menjadi pusat perhatian kita ya. Mungkin itu bisa kita skor ya. Misalnya ada 5 kata kunci, berarti skornya 5 gitu ya. Apabila cuma ada 1, 4 ya. Mungkin itu perlu kita gali lebih dalam Pak ya, karena kami waktu pengembangan perangkat itu tidak terlalu membahas evaluasinya Pak. Jadi yang kami bahas tuh fokuskan ke RPP, LKPD, bahan ajar ya. Sehingga apa tuh? Karena keterbatasan waktu, satu RPP itu kami harus buat dalam 2 hari Pak. Karena ada buat 3 RPP Pak Ibu ya. 1 hari itu 2 RPP. Jadi yang mampu diperiksa itu cuman RPP, LKPD, bahan ajar, media. Untuk evaluasi itu agak keteteran kami Pak, waktu kami itu sebentar gitu. Oh iya. Nah, mungkin nanti bisa. Biasa kekurangan kita di situ Pak. Ya, dievaluasi itu Pak ya. Malah evaluasi itu kami dituntut untuk bikin evaluasi yang hot Pak. Yang hot ya, ada wacana itu belum sempat kami kejar itu ya karena keterbatasan waktu gitu Pak. Ya. Dan pembelajaran hot ya. Ya, kami belum sampai ke sana itu waktu kita habis tuh untuk bahas keempat tadi. Baik, terima kasih Pak Gerard. Mungkin nanti kita tetap butuh saran dan masukan Pak Gerard ya terkait dengan evaluasi ya, karena memang kita keteteran Bapak Ibu ya untuk evaluasi itu yang sudah sempat kita bahas ya, kita presentasikan pun sebentar ya untuk evaluasi ya sehari yang kemarin ya, hari terakhir kita ya. Untuk sebelum masuk peer teaching ya kita bahas evaluasi ya, tapi tidak terlalu dalam. Baik, terima kasih Pak Gerard. Dari saya itu
udah bagus Ibu. Garis besar ya udah baik Bu ya, Ibu cari Ibu menyampaikan gitu ya. Cuma tadi sebenarnya saya bilang mengefektifkan kalau kita istilahnya di kelas tuh mengefektifkan papan tulis Bapak Ibu ya. Misalnya tahap simpul itulah sebenarnya kekuatan Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu menyampaikan kesimpulan, pasti kesimpulan itulah yang diingat siswa ya. Nah, lebih bagus Bapak Ibu catat diberikan konsepnya benar di papan tulis ya. Kalau di sini tidak bisa papan tulis, pakai Word atau pakai whiteboard. Di sini kan bisa Bapak Ibu setel, ada whiteboardnya kan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa, tinggal Bapak Ibu whiteboard, bikin kesimpulannya. Nah, itulah nanti yang dipegang siswa ya. Rata-rata siswa tuh suka megang yang kesimpulan terakhir tuh ya. Nah, yang jelas, singkat, padat ya. Kalau panjang-panjang tuh kadang nggak suka dah. Ya, siswa kita suka singkat, jelas, padat ya. Baik, terima kasih Bu Devi.